Teror bawaan leluhur. Hujan gerimis menyambut langkah Dimas. Ketika ia turun dari bus di terminal kecil di pinggiran Jawa Tengah, udara desa Karangjati berbeda dengan yang biasa ia hirup di Jakarta, lebih pekat, lebih lembab, dan entah kenapa, terasa seperti mengandung beban masa lalu. Ia menatap sekeliling. Tidak banyak yang berubah sejak terakhir kali ia datang 20 tahun lalu. Saat masih anak-anak, jalanan masih berkerikil, sawah terhampar di sisi kanan, dan deretan pohon randu tua berdiri kaku, seperti penjaga gerbang menuju dunia yang berbeda. Di ujung jalan, tampak rumah tua peninggalan kakeknya berdiri sendiri, seolah menantinya. Kakek Dimas, almarhum Ki Sastro, baru saja meninggal sebulan lalu. Kabar itu datang lewat surat dari seorang kerabat jauh, menyusul sertifikat warisan yang menjadikan Dimas satu-satunya ahli waris. Ia datang bukan karena ikatan batin, melainkan karena rasa tanggung jawab dan sedikit rasa ingin tahu siapa sebenarnya kakeknya, yang selama ini dianggap keluarganya sebagai sosok yang bermasalah. Sebuah becak tua mendekat dan berhenti di depan Dimas, pengemudinya. Seorang pria paruh baya dengan wajah ramah dan mata yang seperti menyimpan rahasia, menyapa sambil mengangguk. "Mas Dimas, ya, saya Slamet, disuruh Bu Marni jemput panjenengan." Dimas mengangguk kaku dan menaiki becak itu. Perjalanan singkat menuju rumah warisan itu terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Pohon-pohon menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menutupi cahaya matahari sore yang mulai memerah. Di beberapa sudut, rumah-rumah tua terlihat kosong dan rapuh, seolah desa ini berhenti tumbuh sejak puluhan tahun lalu. Setibanya di rumah warisan, Dimas disambut oleh seorang wanita tua bertubuh kecil, Bu Marni. Ia tersenyum tipis, matanya tajam meski keriput melingkupi wajahnya. "Sudah ditunggu, Mas. Rumahnya masih seperti dulu. Saya bersihkan seminggu sekali." Dimas menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Rumah kayu besar dengan atap genteng berlumut, jendela tinggi yang menganga seperti mulut tanpa gigi, dan pintu utama yang sudah sedikit miring. Tapi yang paling mencolok adalah topeng kayu besar yang tergantung di atas pintu. Masuk topang berwarna hitam, kemerahan dengan mata merah menyala. "Itu apa?" tanya Dimas. "Itu milik Ki Sastro. Jangan dilepas ya, Mas," kata beliau. "Itu penjaga rumah ini," jawab Bu Marni pelan. Dimas hanya mengangguk. Ia masuk, dan hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Aroma kayu tua, tanah basah, dan dupa yang sudah lama padam bercampur menjadi satu. Ia bisa merasakan mata topeng itu mengawasinya. Malam itu, Dimas tidur di kamar yang dulunya milik kakeknya. Langit mendung, dan suara serangga malam mengisi udara. Namun, justru ketika semuanya tampak tenang, sesuatu mulai mengganggu. Dimas bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri hutan gelap yang asing. Suara gamelan mengalun pelan di kejauhan, dan angin berhembus membawa bisikan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok pria tua berpakaian adat Jawa lengkap, berdiri di atas batu besar dengan mata menetaskan darah hitam. "Kau pewaris, kau belum menuntaskan ikatan." Suara itu bergema, berat dan dingin. Dimas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dan ia mendapati dirinya menggenggam sesuatu. Saat dibuka, ia menemukan sehelai rambut putih panjang di tangannya. Padahal, rambutnya sendiri pendek dan hitam. Teror bawaan leluhur bagian kedua. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Dimas berdiri di teras dengan secangkir kopi hitam yang tak disentuh. Matanya terus memandangi topeng kayu yang tergantung di atas pintu. Sorot merah pada mata topeng itu tampak lebih hidup dibanding semalam, seolah mengikuti gerak-geriknya. Ia menepis pikirannya. "Cuma mimpi," gumamnya. Tapi ketika mengingat rambut putih yang ia genggam saat bangun, perutnya terasa mual. Bu Marni datang membawa sekeranjang sayur. "Maaf, saya langsung masuk, Mas. Biasa, antar sarapan." Dimas menyambutnya dengan senyum kaku. Setelah duduk sejenak, Bu Marni membuka pembicaraan. Suaranya pelan seolah takut didengar dinding rumah. "Semalam mimpi aneh, Mas." Dimas menoleh cepat. "Kok tahu, Bu?" "Sudah biasa. Rumah ini memang suka menyambut orang yang lama pergi.
Bu Marni lalu bercerita sedikit demi sedikit. Ia tidak menjelaskan secara gamblang, tapi cukup untuk membuat dada Dimas makin berat. Ki Sastro bukan orang sembarangan. Dulu, beliau sering menghilang ke hutan Gunung Miring selama berhari-hari. Warga bilang, beliau bertapa. Tapi waktu beliau pulang, rumah ini selalu berbeda, kata Bu Marni. Berbeda bagaimana? Tanya Dimas. Kadang ada suara gamelan malam-malam, walau tak ada orang main. Kadang ada suara bayi menangis dari sumur belakang padahal rumah kosong. Dimas menelan ludah. Ia tak ingin percaya, tapi semuanya seolah masuk akal dengan apa yang ia alami semalam. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah sebagai cara menenangkan pikirannya. Saat menyapu ruang tengah, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik lemari tua. Pintu itu terkunci. Namun di bagian atasnya ada ukiran kuno berbentuk wajah yang mirip dengan topeng di depan rumah. Nalurinya mengatakan untuk tidak membukanya, tapi rasa penasaran menuntut. Malam harinya, Dimas memutuskan tidur lebih awal. Namun, suara itu kembali gamelan, lirih dan merayap seperti kabut. Ketika membuka mata, ia kembali dalam mimpinya. Kali ini ia berdiri di tengah pendopo besar berlantai kayu. Di hadapannya, duduk barisan orang dengan pakaian adat Jawa. Semuanya membisu. Di tengah-tengah mereka duduk Ki Sastro, kakeknya sendiri. Aku memilihmu karena darahmu kuat. Jangan lari, Dimas. Kalau kau tolak warisan ini, yang lain akan menagihnya. Tiba-tiba satu persatu wajah para tamu di pendopo berubah membusuk. Mata mereka kosong, dan tangan mereka menunjuk ke Dimas serentak. Kembali, kembali, kembali. Dimas terbangun, tapi ia tidak berada di kamarnya. Ia berada di ruang tengah, berdiri tegak di depan lemari yang tadi siang ia bersihkan. Tangan kirinya menggenggam sebuah kunci besi tua, dan pintu kecil di balik lemari sudah terbuka setengah. Dan dari dalam pintu itu, embusan angin dingin membawa aroma dupa dan tanah kuburan. Teror bawaan leluhur bagian ketiga. Dimas berdiri mematung, ujung jari-jarinya gemetar, memegang kunci besi tua yang entah bagaimana kini ada di tangannya. Pintu kecil di balik lemari itu terbuka setengah. Gelap pekat menganga seperti mulut yang menunggu untuk menelan. Udara di sekitarnya berubah, bukan dingin biasa, melainkan seperti diselimuti hawa dari dunia lain, pengap, lembab, dan mengandung aroma yang memabukkan. Dupa terbakar, kemenyan tua, dan jejak darah yang mengering. Langkah pertama menuju pintu itu terasa seperti mengkhianati logika. Tapi entah mengapa, tubuh Dimas bergerak sendiri. Ia menyibak pintu sepenuhnya dan menyorot bagian dalam dengan senter ponsel. Di balik pintu itu, terbuka sebuah ruang sempit seperti lorong. Dindingnya dari batu bata hitam tua, lembab dan dingin saat disentuh. Di dindingnya terukir simbol-simbol Jawa kuno. Sebagian tampak seperti mantra atau raja. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan bundar kecil. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah patung batu berbentuk manusia duduk bersila, mengenakan topeng yang identik dengan yang tergantung di depan rumah. Dimas mendekat pelan, dan saat ia hampir menyentuh patung itu, ia mendengar desis. Jangan disentuh. Suara itu pelan, tapi jelas. Dimas menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bekas jejak kaki basah yang baru mengarah dari pintu ke tempat ia berdiri sekarang. Ia bukan satu-satunya yang ada di ruangan itu. Dalam sekejap, senter di ponselnya padam. Dimas panik, jantungnya berpacu. Tapi sebelum sempat ia berlari keluar, seluruh lorong dan ruangan terguncang pelan seperti gempa kecil. Dari bayangan dinding, muncul sesosok tinggi besar seperti manusia, tapi terlalu kurus, terlalu panjang, dan wajahnya datar, mengenakan topeng merah yang berbeda. Sosok itu tidak menyerang, ia hanya berdiri, mematung. Tapi suara lirih menyelinap masuk ke telinga Dimas, suara Ki Sastro. Dimas, darahmu telah membuka pintu. Jangan kabur, sebab jika kau tidak menggantikan, maka mereka akan menjemput satu persatu. Tiba-tiba, tubuh Dimas terdorong mundur seperti ada kekuatan tak kasat mata. Ia terhempas ke lantai ruang tengah rumah. Pintu kecil itu tertutup sendiri dengan dentuman keras. Ia bernafas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin.
Di tangannya kini ada sebuah potongan kain berwarna merah darah. Dengan rajah kuno yang tak ia mengerti. Esoknya, Bu Marni datang dan melihat Dimas duduk di ruang tamu dengan mata kosong. "Panjenengan sudah buka pintunya, ya?" tanyanya lirih. Dimas menoleh perlahan. "Apa yang ada di sana, Bu?" "Warisan, bukan harta, tapi perjanjian," jawab Bu Marni. "Sejak dulu keluarga panjenengan adalah penjaga gerbang antara alam kita dan alam mereka. Dan setiap generasi harus ada satu yang menjaga agar yang di dalam tidak keluar." Dimas menelan ludah. "Kalau tak ada yang menjaga?" Bu Marni memandangnya dalam-dalam, lalu menjawab, "Maka yang di dalam akan datang dan menjemput sendiri." Teror bawaan leluhur bagian keempat. Malam di Karangjati turun dengan sunyi yang terlalu sempurna. Tak ada jangkrik, tak ada kodok, bahkan suara angin pun seolah takut lewat. Dimas duduk sendirian di ruang tengah rumah warisan. Di depan pintu kecil yang kini tertutup rapat, potongan kain merah bersimbol Anah yang ditemukan semalam kini ia letakkan di atas meja. Meski tampak seperti kain biasa, aroma dupa menyengat terus menguat darinya. Ia telah mencoba menelpon temannya di Jakarta, bahkan mencari sinyal untuk internet, namun semua usahanya gagal. Seolah rumah itu ada di antara ruang dan waktu yang tak bisa disentuh teknologi. Pikirannya kalut. Ia tak percaya bahwa keluarganya menyimpan rahasia seberat ini. Tapi semua yang ia alami terlalu nyata untuk diabaikan. Lalu ia teringat sesuatu. Album keluarga. Ia bergegas ke lemari tua di kamar belakang. Setelah membongkar tumpukan buku dan koran lama, ia menemukan sebuah album foto kulit berdebu. Di dalamnya, foto-foto hitam putih yang mulai pudar, potret pernikahan kakek neneknya, upacara-upacara desa, dan potret yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Foto seorang pria dengan wajah disamarkan oleh topeng merah, sama persis seperti yang ia lihat di dalam lorong kemarin malam. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan Ki Sastro, penjaga gerbang, anak bungsu yang dikorbankan agar pintu tak terbuka selamanya. Dimas menggigil. Ia tak pernah mendengar tentang anak bungsu dalam keluarga. Ibunya adalah anak tunggal, dan ia sendiri pun satu-satunya cucu. Lalu siapa anak bungsu yang dimaksud? Ia membuka lembaran-lembaran lainnya, dan makin banyak ia temukan potret generasi terdahulu. Selalu dengan satu orang bertopeng merah. Di satu halaman, tertera catatan yang sudah nyaris terhapus. Jika gerbang terbuka dan penjaga tiada, darah baru harus dipilih. Jika menolak, mereka akan menjemput dengan membawa luka masa lalu sebagai tumbal. Ketika malam semakin larut, suara gamelan itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih memanggil. Tiba-tiba, rumah bergetar. Jendela terbuka sendiri. Angin menderu masuk membawa bau tanah basah dan dupa menyengat. Dari dinding rumah, tetesan darah perlahan menetes turun, membentuk pola-pola yang sama dengan rajah di kain merah. Dan dari balik pintu kecil itu, terdengar suara lirih bukan hanya satu, melainkan banyak. "Darahmu, darahmu, darahmu." Pintu itu bergerak sendiri, terbuka perlahan. Dimas terpaku, dan dari kegelapan lorong, muncul sesosok lelaki tua berkain putih, bertelanjang dada, tubuh penuh luka bakar, dan mata hitam legam. Ki Sastro, tapi wajahnya bukan lagi manusia. Topeng merah menempel langsung di kulit wajahnya, menyatu seperti daging. "Kau sudah melihat, Kijuku," katanya lirih. "Sekarang, pilihlah, menjadi penjaga, atau menjadi mangsa." Tubuh Dimas lunglai, dunia seperti berputar. Saat ia hendak pingsan, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan keluarganya, ibunya, ayahnya berdiri di lorong. Wajah mereka penuh luka, tubuh mereka mulai membusuk, dan mereka menangis. Teror bawaan leluhur bagian kelima. Dimas terbangun di pagi hari, berbaring di lantai ruang tengah. Matahari menyelinap lemah dari celah jendela. Tidak ada tanda-tanda lorong. Tidak ada darah di dinding, tidak ada aroma dupa yang menusuk, seolah malam mengerikan semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi benda di tangannya berkata lain. Topeng merah, ia tergenggam erat di tangan Dimas, berat, dingin, dan meski terbuat dari kayu, rasanya seperti memegang tulang manusia. Rajah-rajah kecil menghiasi bagian dalamnya.
membentuk pola spiral yang berujung di satu titik, lubang kecil. Di tengah dahi topeng itu, yang entah mengapa terasa seperti mata. Dimas membuang topeng itu ke pojok ruangan. Ia mencoba menelpon ibunya, namun sinyal tetap tak ada. Bahkan jam tangannya kini berhenti di jam 3:33 menit. Waktu yang sama seperti saat topeng itu pertama kali muncul. Di luar, Bu Marni menunggu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Apa yang panjenengan lihat semalam?" tanyanya langsung. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap wajah perempuan paruh baya itu dan baru menyadari sesuatu. Di leher Bu Marni, tepat di bawah kerah blusnya, tampak samar bekas luka bakar berbentuk spiral, sama persis dengan rajah di dalam topeng. "Panjenengan juga bagian dari ini?" tanyanya gemetar. Bu Marni menunduk. "Saya bukan keluarga, tapi saya pelayan keluarga ini sejak muda. Saya saksi, saya perawat. Saya pernah melihat 3 generasi sebelumnya hancur karena menolak mewarisi penjagaan itu." Bu Marni menunduk. "Saya bukan keluarga, tapi saya pelayan keluarga ini sejak muda. Saya saksi, saya perawat. Saya pernah melihat 3 generasi sebelumnya hancur karena menolak mewarisi penjagaan itu." Ia duduk, menatap Dimas dengan mata penuh iba. "Bapak panjenengan dulu kabur dari desa karena takut. Ibunya ibu panjenengan bukan orang sini." Ia tak tahu apa-apa, tapi garis darah tetap mengalir, Mas Dimas. Dan garis itu tak bisa dihindari. Dimas membanting meja kecil di depannya. "Apa yang mereka jaga sebenarnya? Apa isi dari pintu itu?" Suara Bu Marni pelan, seolah takut dilihat oleh langit. "Gerbang menuju antara, batas antara dunia manusia dan alam bawah. Bukan surga, bukan neraka. Tempat para jiwa yang tertolak, tempat makhluk-makhluk yang dulu disembah, tapi ditinggalkan. Mereka butuh pengikat di dunia nyata agar tetap tertidur. Dan penjaga adalah pengikat itu?" tanya Dimas, nyaris berbisik. Bu Marni mengangguk. "Setiap penjaga, tubuh dan jiwanya sedikit demi sedikit dikikis, sampai hanya topeng itu yang tersisa. Penjaga terakhir sebelum Ki Sastro ditemukan mati duduk dengan topeng menyatu di wajahnya, seperti batu, tapi masih hangat." Dimas berdiri, melangkah ke kamar belakang. Di sana, ia melihat foto-foto keluarganya sekali lagi, dan di bagian belakang album, ia menemukan surat tulisan tangan dari Ki Sastro yang belum ia lihat sebelumnya. "Dimas, jika kau membaca ini, maka waktumu sudah dekat. Maafkan kakek, aku dulu juga menolak, tapi waktu akan terus berjalan. Jika tak ada penjaga, pintu akan terbuka, dan mereka akan keluar. Penjaga tidak dipilih, penjaga terlahir, dan darahmu telah membuka gerbangnya." Tubuh Dimas melemas. Ia kini mengerti, topeng bukan hanya simbol, ia adalah kontrak. Dan malam ini, gerbang akan terbuka penuh. Jika ia tak mengenakannya. Teror bawaan leluhur bagian ke-6. Langit Karangjati malam itu seperti dipenuhi luka. Awan hitam menggantung berat. Petir menyambar di kejauhan walau tak ada hujan. Angin kencang menerbangkan dedaunan dan debu dari pekarangan rumah tua itu. Sementara Dimas berdiri di ambang pintu, menggenggam topeng merah di tangannya. Di dalam dirinya berkecamuk 2 suara. Yang satu berkata, "Larilah, pergi sejauh mungkin, lupakan semua ini." Yang satu lagi, lebih gelap, lebih dalam, dan terasa seperti bukan miliknya sendiri. "Kenakan topengnya, ini takdirmu." Bu Marni berdiri tak jauh darinya, membawa sekat dupa dan botol kecil berisi minyak hitam. "Jika panjenengan tak bersedia, mereka akan datang. Tak hanya untuk panjenengan, tapi semua darah yang berhubungan dengan keluarga ini." Ia mengangkat wajahnya, suaranya tegas. "Itu termasuk ibu panjenengan. Meskipun ia di kota, mereka bisa menjemputnya dalam mimpi. Dan kalau sudah begitu, dia tak akan bangun lagi." Dimas menatap topeng merah. Kali ini, ia benar-benar melihat lebih dekat. Retakan-retakan kecil di permukaannya membentuk wajah manusia yang sedang menjerit, membeku dalam kekalutan. Jam di ruang tengah berdentang 3 kali. Pukul 3 dini hari. Getaran pelan terasa dari bawah lantai rumah. Di luar, suara gamelan yang telah ia dengar beberapa malam terakhir kembali terdengar. Kali ini lebih nyata.
seolah pemainnya berdiri tepat di halaman rumah. Dentingannya seperti tulang dipukul dengan tulang. Dimas berjalan pelan ke arah pintu rahasia di balik lemari. Kali ini ia tidak gentar, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia membuka pintu kecil itu, lorong gelap menyambutnya, seolah mengingat bahwa ini bukan sekadar tempat, tapi semacam batas antara kehidupan dan sesuatu yang lebih tua dari kematian. Ia turun ke dalam lorong batu bata hitam itu. Udara semakin berat. Di dalam ruangan bundar tempat patung itu berada, api dari lilin-lilin kecil menyala sendiri, mengitari patung dan membentuk lingkaran cahaya. Dan kini, patung itu sudah tak sendiri. Di sekelilingnya berdiri 7 sosok berjubah gelap. Wajah mereka tertutup kain, tangan mereka membawa kendi kecil. Mereka tak bergerak, tapi kehadiran mereka menusuk seperti duri ke dalam batin. Di tengah ruangan, topeng-topeng tergantung dari langit-langit dengan tali merah, berayun pelan tanpa angin. Dimas maju, lalu berhenti di hadapan patung. Tiba-tiba, patung itu membuka mata. Matanya hitam tanpa bola mata, tanpa kelopak, hanya kekosongan. Dimas jatuh terduduk. Ia menggigil. Patung itu penjaga sebelumnya bergerak. Tangan batunya perlahan mengangkat, menunjuk langsung ke wajah Dimas. Dan dari bayang-bayang di belakang patung, sesosok makhluk keluar. Tingginya 2 meter, tubuhnya seperti disusun dari rambut panjang yang menggumpal. Di wajahnya ada lubang menganga yang terus mengeluarkan bisikan. Tikus keluar. Penjaga baru belum dipilih. Buka pintu, buka pintu. Sosok itu mendekat, dan saat ia mengangkat tangan bercakar, udara sekeliling Dimas membeku. Darahnya berhenti mengalir. Dengan sisa keberaniannya, Dimas mengenakan topeng merah itu ke wajahnya. Dalam sekejap, dunia runtuh. Dimas merasakan tubuhnya ditarik bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi ke dalam dirinya sendiri. Suara-suara ribuan jiwa menjerit memenuhi pikirannya. Ia melihat kilasan hidup para penjaga sebelumnya, satu persatu, generasi demi generasi, yang semua berakhir dalam sunyi, mengenakan topeng itu hingga ajal. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Topeng itu menyatu, tidak menyakitkan, tidak menakutkan, tapi seperti mengenakan kulit kedua. Dalam kegelapan batin itu, suara Kisastro terdengar. Terima kasih, Kucuku. Kini gerbang terkunci kembali. Kau telah menjadi penjaga baru. Ketika Dimas membuka mata, lorong itu kosong. Patung telah berubah menjadi batu sepenuhnya, dan 7 sosok jubah menghilang. Dupa telah padam. Rumah tak lagi bergetar. Gamelan lenyap. Ia keluar dari lorong. Bu Marni menunggu di luar. Wajah Dimas pucat, tapi damai. Topeng masih ia genggam. Bu Marni tersenyum lirih. Panjenengan selamat. Dimas menatap langit yang mulai membiru. Tapi jauh di dalam rumah, di balik dinding kayu dan tanah tua, sesuatu masih bernafas. Teror bawaan leluhur bagian ke-7. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Desa Karangjati kembali tenang, seolah badai tak pernah datang. Tapi bagi Dimas, semuanya berubah. Ia kini menetap di rumah warisan itu bukan karena terpaksa, tapi karena ia tak bisa pergi. Bukan karena tidak boleh, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi jika ia meninggalkan tempat itu. Setiap malam, jam 3:33, ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara-suara dari bawah tanah memanggilnya dengan bisikan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Namun kini ia tidak lagi takut. Ia bangun, menyalakan dupa, lalu duduk di depan lukisan tua. Kisastro sama seperti yang dilakukan kakeknya dahulu. Di meja altar kecil itu, topeng merah diletakkan. Tak lagi ia kenakan, karena kini topeng itu sudah menyatu dengannya. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Bu Marni masih setia tinggal bersama. Meski tubuhnya mulai lemah, ia tetap bangun lebih pagi dari Dimas, membuatkan teh dan menyiapkan bunga sesaji. Mereka jarang berbicara tentang malam itu, tapi setiap mata mereka bertemu, ada pemahaman yang tak butuh kata-kata. Mereka telah melihat sesuatu yang tak bisa dibagikan pada dunia. Suatu sore, seorang anak kecil dari desa bermain terlalu jauh dan mendekati pohon beringin di sisi rumah. Dimas, dari jendela, melihat bayangan tipis melayang di dekat anak itu tinggi,
hitam, dengan rambut menjuntai seperti kabut. Dengan langkah cepat, ia turun dari rumah dan memanggil anak itu untuk menjauh. Makhluk itu tak muncul lagi malam itu. Namun Dimas tahu, ia selalu mengintai. Karena menjadi penjaga bukan tugas yang selesai dalam semalam. Bukan sumpah yang bisa dicabut. Ia adalah warisan seperti darah, seperti ingatan, seperti luka yang diturunkan dari leluhur ke cucu, dari hidup ke kematian, dan dari kematian ke sesuatu yang lebih dalam. Di ruang bawah, di balik patung yang kini diam selamanya, lorong-lorong tua masih berdengung pelan. Di sanalah gerbang berdiri, tak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasa oleh hati yang peka. Dan suatu malam, Dimas menulis surat untuk siapapun yang menemukan rumah ini suatu hari nanti. Jika kau berasal dari garis ini, jika darahmu mengalir dari leluhur yang sama, maka kau pasti akan dipanggil. Kau akan bermimpi, kau akan melihat wajah-wajah yang tak pernah kau kenal, tapi mereka mengenalmu. Jangan abaikan, jangan lari, karena jika tidak, mereka akan keluar. Dan dunia ini tidak siap. Surat itu ia lipat dan simpan di dalam laci meja altar. Di atasnya, ia letakkan topeng merah dan menyalakan dupa satu kali lagi. Di luar, angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kini tak menyeramkan, hanya pengingat bahwa gerbang masih tertutup, bahwa sang penjaga masih berjaga untuk malam ini. Dan mungkin, untuk yang terakhir kalinya, tamat.